Bencana memang datang tanpa peringatan. Namun setelahnya yang paling ditunggu adalah satu hal, kehadiran negara. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ribuan rumah rusak, warga kehilangan tempat tinggal, dan pemerintahan daerah diuji untuk bangkit di tengah krisis. Di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, seluruh jajaran kementerian dan lembaga dikerahkan. Instruksinya jelas, pemulihan tidak boleh lambat, dan rakyat tidak boleh menunggu terlalu lama. Di tanah yang pernah tenang, alam mendadak murka. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dalam hitungan jam, jalan terputus, jembatan runtuh, rumah sakit lumpuh, dan kehidupan seolah berhenti. Namun 1 bulan setelah bencana, denyut itu perlahan kembali. Bukan hanya karena waktu, tetapi karena keputusan. Bukan hanya karena alat berat, tetapi karena perintah yang tidak menunggu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu hal sejak awal masa tanggap darurat. Waktu tidak boleh terbuang. Bencana ada di 3 provinsi. Terdampak 52 kabupaten. 78 jalan nasional putus. Ya. Per 1 bulan dari 78 tinggal 6 yang masih proses penyambungan. 4 titik di Aceh dan ada di Sumbar dan di Sumut. Bagi Presiden Prabowo Subianto, pemulihan bukan dimulai dari pidato, tetapi dari jalur logistik. Karena tanpa jalan, bantuan hanyalah niat. Jembatan lintas kabupaten. Banyak sekali jembatan yang menghubungkan antar kabupaten yang putus. Per sekarang 1 bulan, seperti yang Mbak Kasat tadi sampaikan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar 50 meter ke atas, bahkan di Biren itu sampai 180 meter, itu tersambung. Pasang jembatan ini biasanya 1 bulan lebih. Oleh petugas, dibantu warga, bisa ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari. Itu dari baja. Bajanya beratnya 30 sampai 50 ton. Ya. Kenapa jembatan yang utama kita fokus selain yang lainnya? Karena agar bisa jalur logistik masuk, tembus antar kabupaten, antar provinsi. Yang belum tembus kita pakai bantuan udara. Gitu ya. Ini ada beberapa videonya. Ini jembatan ke-13. Sudah 90% hampir jadi di Batang Toru. Ini juga lebar juga. Jadi semuanya bekerja pagi, siang, malam bagaimana secepat mungkin itu bisa pulih. Di balik puing ada kehilangan yang tidak tergantikan. Namun negara memastikan satu hal, tidak ada warga yang dibiarkan menunggu terlalu lama untuk pulang. Instruksi Presiden Prabowo Subianto jelas, cepat, masif, dan terkoordinasi. Dalam 1 bulan ini, seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan jadi. Minggu depan insya Allah jadi. Kemudian dari BNPB ada 450 hunian. Bapak Presiden menginstruksikan ke Kepala Danantara untuk bangun secepat-cepatnya rumah hunian 15.000 rumah. Ini salah satu yang sudah dikerjakan. Anda bisa lihat sendiri progresnya bagaimana. Kemudian selanjutnya lagi Menteri Perumahan minggu lalu sudah mulai bangun 2.500 rumah hunian tetap di Sumatera Utara. Lahannya dari siapa? Lahan BUMN, dari PTPN. Oke. Minggu depan akan bangun lagi sekitar 2.500 lagi di 3 provinsi tadi, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang kedua, rumah sakit. Saat bencana datang, rumah sakit pun sempat terdiam. Namun satu persatu, layanan kembali hidup. Kemudian yang kedua, rumah sakit. Jadi menurut Pak Menkes, ada 87 rumah sakit yang terdampak.
semuanya lumpuh. Ya. Dalam 1 bulan ini, 87 itu semuanya sudah bisa melayani pasien. Ada yang belum sempurna, tapi yang pasti dari 87 itu semuanya sudah bisa pasien datang, diobati, ya, seperti itu. Kemudian ada 867 puskesmas yang lumpuh. Sekarang 1 bulan tinggal 8 yang belum beroperasi. Itu gimana caranya bisa selesai? Ya semuanya bahu-membahu kerjasama. Oke? Itu yang masalah kesehatan. Kemudian ada beberapa sekolah yang lumpuh sekarang sudah bersih, sudah ada mulai mengajar. Walaupun musim libur, anak-anak dari pengungsian main ke sana, baca, sekolah, belajar sedikit. Kemudian pasar-pasar beberapa sudah mulai beroperasi, perekonomian perlahan-lahan mulai jalan. Ini dalam 1 bulan. Ketika pasar hidup sekolah dibuka, tanda pemulihan tidak bisa dibantah. 1 bulan bukan waktu yang panjang, namun cukup untuk menunjukkan arah kepemimpinan. Bapak Presiden dari awal menginstruksikan kepada semuanya agar secepat mungkin lakukan dengan segera untuk pemulihan. Ya ini hasilnya. Kenapa bisa? Karena di lapangan para petugas dan warga nyatanya itu sama-sama saling bantu, saling kerjasama, gotong royong semua. Petugas, warga, relawan, jadi satu semua. Di lapangan seperti itu. Makanya 1 bulan ini kita bisa seperti ini. Gitu ya. Di tengah luka, negara hadir. Di tengah krisis, keputusan diambil. Dan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perlahan bangkit kembali.